Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu GPI Sen Surabaya. Saya rindu untuk mengundang jemaat untuk bersekutu dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu untuk kami hari ini, sehingga kami boleh datang kembali ya Tuhan, untuk kami semakin lagi ya Tuhan belajar mengenal Engkau, belajar mengenali kehendak-Mu Tuhan. Kami tahu ya Tuhan akhir-akhir ini apa yang sedang terjadi dengan dunia kami, situasi dan kondisi kami ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, kami mau letakkan pengharapan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah pagi hari ini ya Tuhan dengan ucapan syukur ya Tuhan, hanya kepada nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mau datang sebagai seorang anak ya Tuhan yang merindukan Bapa.
bawa ucapan syukur menghadapan Tuhan. Mari bawa segenap hatimu di hadapan Tuhan. Kami mau pakai waktu terbaik kami untuk menyembah Engkau Tuhan, menyembah tinggi nama-Mu Yesus. Kami mau pakai mulut kami untuk memuji Engkau, hati kami itu untuk terkonek dengan Engkau hari ini. Pujian dalam hati. You are waymaker, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness. My God, there is sekali lagi segenap hati. Ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, dan kami mau katakan ya Tuhan, tidak ada hal lain dalam hati kami selain Kau. Segala pergumulan boleh datang dalam kehidupan kami ya Tuhan, tapi kami punya Tuhan Allah yang besar. Kami punya Engkau Tuhan. Segala beban hidup kami bukanlah menjadi milik kami pribadi ya Tuhan, tapi selalu ada Engkau yang berjalan bersama dengan kami Tuhan. Sungguh kami mau sepakat ya Tuhan, katakan sama-sama ya Tuhan, kami bukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami ada hari ini Tuhan, bisa menikmati
menikmati setiap anugerah. Kau percayakan banyak hal dalam kehidupan kami. Kau percayakan ya Tuhan, kami boleh melewati pergumulan ya Tuhan. Kami percaya Kau mengasihi kami Tuhan. Kami percaya Kau mengasihi kami Allah. Kau belajar memberikan yang terbaik ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kau pastikan hidup kami ya Tuhan untuk tetap berada di jalur-Mu Tuhan. Terus terhubung dengan Kau Tuhan. Pakai waktu terbaikmu hari ini bermazmur bagi kemuliaan namanya. Mari jemaat angkat tangan dan memuji Dia. Menarilah hebut segala kemuliaan-Nya. Biarkan kami tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarkan kami tenang di dalam hadirat. Jesus Lord. It's Jesus Lord. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Kau Allah yang berkuasa. Pulihkan kami Tuhan anak-anak. Pulihkan kami anak-anak. Pulihkan kami anak-anak-Mu Tuhan. Pulihkan kami. Jesus. Jesus. Katakan dengan hatimu saudaraku. Katakan kalau engkau mengasihi Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Hanya Kau satu Dia. Sekali lagi katakan dengan manis. Ku sembah
Engkau di tempat yang terbaik, di tempat pertama dalam hati dan hidup kami. Biarkan di setiap keharian kami, keseharian kami, dan kami tetap memuji dan menyembah Engkau Tuhanku. Mari ya Tuhan, bawa kami semakin masuk lebih dalam ya dalam pujian dan penyembahan Tuhan. Biarkan kami menari dan bersuka ya Tuhan, kemuliaan nama-Mu Tuhan. Masuk dalam ibadah ya Tuhan, menjadi satu bersama dengan Engkau Tuhan. Kami akan memuliakan nama-Mu itu lebih lagi. Hanya dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami bersambut semuanya ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Saya undang untuk jemaat di rumah bangkit berdiri, kita akan pujikan bersama-sama pujian ini. Katakan pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dikatakan, mujizat dinyatakan. Beri sorga, naikkan pujian di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kau Tuhan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami merindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yeay, sorga. Mengucap syukur buat hari ini. Begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang mulia, tiada terselambi, besar dan ajaib
selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku, sama-sama katakan begitu besar kasih telah bercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib berkuasamu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Ajaib dan dahsyatnya Tuhan kehidupanku. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Kau menuntun diriku, rupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat, erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia.
Yesus sahabatku. Kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami bisa datang, kami bisa menyembah Tuhan, menaikkan syukur kami bagi Tuhan, membawa persembahan kami bagi Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu indah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kebenaran-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kebenaran ini Tuhan akan membangkitkan kami, akan memberikan kekuatan baru bagi kami, akan memimpin kami untuk menjadi umat Tuhan yang berada di tengah-tengah dunia ini Tuhan, menjalankan tugas dan panggilan kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan urapi, Tuhan pakai sebagai alat-Mu Tuhan, untuk Engkau nyatakan kebenaran-Mu Tuhan bagi kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Oke, salam, selamat siang, selamat beribadah. Bagi jemaat yang di rumah yang mengikuti ibadah juga, shalom.
Oke, kita akan kembali melanjutkan merenungkan kebenaran firman Tuhan ya. Nah, minggu lalu kita sama-sama belajar terkait dengan karakter dan bagaimana Alkitab menjabarkan pembedaan antara orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya gitu ya. Artinya orang-orang yang percaya hidup dipimpin oleh Roh, dan bagaimana orang-orang yang tidak percaya yang hidup di dalam kedagingan dipimpin oleh kedagingan dan apa saja karakternya. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan merenungkan kebenaran firman Tuhan, karakter dan buah-buah roh. Saya kira ini bukan hal yang baru, tapi hal yang sudah mungkin kita dengar mulai dari sekolah minggu, mulai remaja sampai kepada youth, dan akhirnya kita sehari-hari dalam kehidupan kita pun kita mengajarkan kepada anak-anak juga terkait dengan buah-buah roh. Tapi pada kenyataannya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, masih banyak kita yang hidup luput daripada menghasilkan buah-buah roh ini dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita dipimpin oleh Roh Allah, hidup sebagai anak-anak Allah, dan mencerminkan buah-buah roh itu dalam kehidupan kita. Untuk itu, kita kembali membaca firman Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Dan saya akan bacakan bagi kita semua. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Oke. Nah, saya mereview kembali ya, di seri yang pertama kemarin kita belajar bersama-sama bahwa karakter itu adalah sifat, watak, dan tabiat yang ada di dalam diri seseorang. Seperti itu ya. Tetapi kita harus tahu bahwa kita adalah orang-orang percaya yang telah bertemu dengan Yesus dalam kehidupan kita, yang diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Dan firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 29 mengajarkan kita bahwa semua orang yang telah dipilihnya, telah ditetapkannya dari semula
ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita yang sudah bertemu dengan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai orang percaya, kita semua dari semula telah ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, menjadi serupa dengan gambaran Kristus, menjadi serupa dengan Kristus. Artinya apa? Artinya karakter hidup kita sebagai orang percaya memiliki karakter yang sama dengan Kristus. Nah, karakter itu mencakup apa saja tadi? Sifat, watak, dan tabiat. Sifat kita, watak kita, kebiasaan hidup kita sama seperti Kristus sebagai orang percaya. Makanya kita harus hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Makanya Paulus memberikan penggambaran bahwa ada di dalam dunia ini ada dua golongan manusia. Golongan yang pertama itu hidup menurut daging, dan golongan yang kedua itu hidup menurut roh, gitu ya. Nah, orang-orang yang hidup menurut daging, mereka dikuasai oleh daging. Tetapi mereka yang hidup menurut roh, mereka dipimpin oleh Roh Allah dalam kehidupan mereka. Nah, mengapa karakter itu begitu penting dalam kehidupan kita? Karena melalui karakterlah kita bisa bersama-sama berjalan dengan baik di dalam satu tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan berikan. Yesus mengatakan bahwa terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Kristus ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan Kristus. Untuk apa? Untuk pekerjaan baik yang telah Tuhan siapkan bagi kita untuk kita kerjakan bersama-sama. Tidak mungkin kita bisa melakukan pekerjaan yang telah Tuhan berikan kepada kita kalau seandainya sifat kita berbeda, watak kita berbeda, tabiat kita berbeda dengan Kristus. Tujuan kita akan kacau, tujuan kita tidak akan bisa menjadi seirama, menjadi sama. Kenapa? Karena kita memiliki motivasi yang berbeda. Tetapi kita yang telah bertemu dengan kasih karunia Tuhan, Tuhan memimpin kita, menuntun kita, telah ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Watak kita, karakter kita, sifat kita, dan tabiat kita, kebiasaan hidup kita. Nah, di dalam Alkitab, ketika kita berbicara terkait karakter, buah itu sebagai gambaran tentang karakter, metafora terkait dengan karakter, ya, dalam kehidupan kita. Artinya apa? Buah itu bisa menjadi pembuktian bahwa kamu itu orang yang sudah percaya atau belum. Yesus sendiri mengatakan kalau seandainya nanti ada orang yang datang dan mengaku dirinya sebagai Mesias, mengaku dirinya sebagai Nabi, dari mana kita bisa mengukurnya? Dari buah. Nah, buah itu dari maksudnya apa? Buahnya itu ya dari karakternya dia, perbuatannya dia, nilai-nilai yang terpancar dalam hidupnya. Nah, bagi orang percaya dan orang yang tidak percaya, bagi orang yang memiliki roh Kristus adalah milik Kristus, kata Paulus, kata Alkitab. Nah, orang yang menjadi milik Kristus harus menghasilkan buah-buah yang sama dengan Kristus. Orang yang dipimpin oleh kedagingan akan menghasilkan buah-buah yang sama dengan hamba dosa. Jadi kita yang menjadi orang percaya yang hidup dalam kasih karunia akan menghasilkan buah yang sama dengan sebagaimana Kristus hidup. Dan kita mencatat buah itu terbagi atas dua, yaitu kedagingan dan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Nah, kita harus belajar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kemarin kita belajar bagaimana ciri, bagaimana karakter hidup orang-orang yang dipimpin oleh kedagingan. Kita menemukan ada 15 karakter, 15 buah yang dihasilkan ketika orang itu dipimpin oleh kedagingan. Dan Alkitab mengatakan bahwa mereka yang hidup di dalamnya, mereka tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Untuk itu kita harus tahu, mengidentifikasi diri kita, apakah benar-benar kita telah hidup dipimpin oleh roh atau tidak. Sebab apa? Karena ini, orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita harus tahu bahwa orang percaya yang sungguh-sungguh hidup di dalam imannya adalah orang-orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidupnya. Di dalam ayat yang ke-9, Paulus mengatakan, tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Orang-orang percaya yang telah diselamatkan oleh kita memberikan diri kita, memberikan iman kita sebagai orang yang percaya kepada penebusan Kristus, maka kita harus tahu bahwa
Kalau memang roh Allah diam di dalam diri kita, maka kita adalah milik Kristus. Tetapi ketika roh Allah itu tidak diam di dalam diri kita, maka kita bukan milik Kristus. Tandanya dari mana? Dari mana kita bisa tahu roh Allah itu tinggal dalam diri kita atau tidak? Adalah dari buah. Orang-orang yang hidup di dalam roh Allah, dengan roh Allah yang hidup di dalam dirinya, akan mencerminkan buah-buah dari kebenaran itu dalam hidup kita. Dengan demikian, Roh Kudus yang diam di dalam anak-anak Allah supaya memimpin kita agar kita berpikir, berbicara, bertindak sesuai dengan firman Allah. Mengapa demikian? Karena tadi kita ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya itu, maka Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, memimpin kita agar kita bisa berpikir nilai yang kita punya itu sama dengan Kristus, agar kita bisa berbicara tabiat kita, kebiasaan kita, kemudian karakter kita, sifat kita itu berbicara terkait dengan kehidupan kita yang sama dengan Kristus, dan bertindak tabiat kita sehari-hari apa yang kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Itulah kenapa Roh Kudus perlu dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita tahu hal demikian, tentu kita bertanya, kenapa harus Roh Kudus? Bukankah orang yang tidak mengenal Kristus pun juga mereka juga bisa berbuat baik? Bukankah orang yang tidak mengenal Kristus juga memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi? Memiliki sense untuk mengasihi orang lain juga tinggi dalam kehidupan manusia pada umumnya. Ya, betul. Tetapi mereka yang memiliki sense untuk yang demikian tapi tidak dipimpin oleh Roh Allah, maka mereka bukan milik Kristus. Saudara, ketika merenungkan hal ini cukup membukakan sesuatu bagi saya. Di dunia ini banyak sekali solusi yang ditawarkan. Kalau Anda ke gereja, Anda cari kesembuhan, nggak perlu, pergilah ke rumah sakit. Kalau Anda datang ke gereja untuk mencari jalan keluar dari masalah finansial, nggak perlu, pergilah ke konsultan finansial, financial freedom, ikutlah seminar-seminar itu. Ketika Anda datang ke gereja untuk mencari jodoh, nggak perlu Anda datang ke gereja, pergilah ke biro jodoh. Tapi ketika Anda datang ke gereja untuk mencari keselamatan, dokter tidak bisa berikan Anda keselamatan, biro jodoh tidak bisa memberikan Anda keselamatan, financial freedom tidak bisa berikan Anda keselamatan, tapi Yesus bisa berikan Anda keselamatan. Jadi datang ke gereja bukan cari hal-hal yang remeh-temeh itu. Semuanya itu sementara. Kita mati, kita tidak akan membawa masalah finansial. Kita mati, kita tidak akan pernah membawa masalah kesehatan. Kita mati, kita tidak akan pernah membawa masalah pasangan hidup, masalah jodoh. Tapi kita mati, kita akan membawa keselamatan kita atau tidak. Dari dalam Kristus, ketika engkau dipimpin oleh Roh Allah, maka engkau adalah milik Kristus. Kita bisa berbuat baik apa saja. Orang-orang di luar sana bisa berbuat baik apa saja. Tetapi semua perbuatan baik itu tidak bisa menentukan kita sudah selamat atau tidak. Yang bisa menentukan kita sudah selamat adalah apakah ada Roh Allah itu dalam diri kita atau tidak. Ketika Roh itu memimpin kita, maka kita adalah milik Kristus. Di sini perbedaannya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Roh Kudus memimpin kita, orang percaya yang telah ditebusnya, agar berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan firman Allah. Kenapa harus? Kita harus berpikir, kita harus bertindak, harus berbicara sesuai dengan firman Allah. Kenapa harus demikian? Karena yang pertama adalah orang-orang percaya yang telah diselamatkan, dulu kita adalah hamba dosa. Namun sekarang kita adalah hamba Allah. Karena kita adalah hamba Allah, maka kita hidup di mana? Di bawah kehendak Allah. Saudara, kalau kita melihat ilustrasi terkait dengan perbudakan di zaman dahulu, ya, ketika seorang budak yang ditebus, maka budak itu akan mengabdi kepada siapa? Kepada tuan yang telah menebusnya. Nah, budak itu apakah memiliki hak atau tidak untuk hidup? Tidak bisa. Tuan yang mau apa ya dia harus lakukan itu. Kenapa? Karena dia terikat sebagai budak. Nah, ketika kita menjadi hamba dosa pun juga demikian. Kita hidup terikat dengan naluri untuk berdosa.
Hidup kita hanya untuk memuaskan kedagingan. Hidup kita hanya untuk memuaskan hawa nafsu dalam hidup kita. Tetapi ketika kita telah menerima kasih karunia Tuhan dan kita telah diselamatkan oleh anugerah Tuhan, kita yang dahulu adalah hamba dosa, sekarang kita adalah hamba Allah. Nah, ketika kita menjadi hamba Allah, maka kita hidup di bawah kehendak Allah. Kita tidak hidup atas kehendak kita sendiri. Kita tidak hidup atas kehendak dosa lagi dalam hidup kita, tapi kita hidup di bawah kehendak Allah dalam hidup kita. Ini hal yang harus kita mengerti. Ini hal yang harus kita pahami. Banyak kita ketika mau diselamatkan, ya kita mau, tetapi kita mau hidup di bawah kehendak Allah. Tidak semua orang percaya mau hidup di bawah kehendak Allah. Kenapa? Susah, nggak mau, miskin, jadi pendeta gitu ya. Nggak mau, kenapa? Melayani desain nggak dapat PK, ngapain melayani gitu ya. Nggak mau, melayani desain kok nggak dihargai gitu ya. Kita mau diselamatkan, tapi kita tidak mau hidup di bawah kehendak Allah, dipimpin oleh Allah. Saudara, saya selalu berpikir dan merenungkan secara mendalam bahwa Tuhan tidak pernah coba-coba. Ketika Dia membukakan karya untuk kita kerjakan, Tuhan tidak pernah coba-coba. Ketika Dia memimpin kita untuk membukakan karya, misalkan di Surabaya ini ya, gereja ini dibuka gitu ya, bukan untuk coba-coba. Tapi Tuhan punya rencana. Kita mau hidup nggak, tunduk nggak di bawah kehendak Tuhan untuk rencana yang telah Tuhan siapkan bagi kita kerjakan bersama-sama. Di sini poinnya, orang percaya yang telah diselamatkan, supaya dia bisa berpikir, berbicara sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka harus ada pimpinan Roh Allah dalam hidupnya. Karena apa? Karena kita yang dahulu berdosa, hidup di bawah hukum dosa, hidup di bawah perbudakan dosa, hidup sebagai hamba dosa. Tetapi ketika kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, kita masuk hidup tunduk di bawah kehendak Allah. Tuhan punya rencana, kita masuk ke dalam rencananya, dan kita mengerjakan apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dalam Filipi 2 ayat 13, Paulus mengatakan bahwa karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tidak ada kita yang dapat melakukan pekerjaan baik yang Tuhan mau kita kerjakan atas karena inisiatif kita sendiri. Tidak ada. Karena Tuhan memanggil kita, mendorong kita untuk melakukan. Kalau kita bergerak itu karena inisiatif kita sendiri, maka kita akan cepat capek, cepat tersinggung, cepat marah, cepat lelah, dan akhirnya roh kita pun padam, semangat kita pun padam. Kenapa? Karena kita datang dengan motivasi dari kita sendiri. Tetapi ketika Roh Allah yang memimpin kita untuk melakukan pekerjaan itu, dalam penderitaan yang titik paling rendah pun kita tidak akan pernah lelah. Kenapa? Karena Roh Allah memimpin kita. Baik kemauannya pun, dalam kerelaannya pun, kita dipanggil untuk mengerjakan baik, pekerjaan baik yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Ketika kita tidak mendapatkan jalan keluar, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita untuk kita bisa hadapi. Nah, yang kedua adalah supaya kita bisa selaras dengan firman Tuhan. Roh Allah hidup di dalam diri kita, memimpin kita supaya kita dapat melakukan segala sesuatu, berpikir seperti Kristus, berbicara seperti Kristus. Karena apa? Karena kita harus hidup selaras dengan firman Tuhan. Perhatikan baik-baik, Petrus mengatakan ini kepada kita semua. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai ayat 21 berkata begini. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh apa? Dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Kenapa orang-orang banyak menyampaikan firman Tuhan, mudah untuk berkata-kata tentang firman Tuhan, tapi sulit untuk melakukannya? Kenapa? Karena firman Tuhan hanya sebagai objek untuk diteliti. Oh, kita baca nih, wah ini benar banget nih ajarannya begini. Tapi untuk ngelakuinnya susah. Tapi ketika kita orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah, maka kita dipimpin atas dorongan Roh Kudus untuk mengerti, dan akhirnya kita diubahkan
dan apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan dari hasil renungan atas dorongan Roh Kudus terhadap firman Tuhan dalam hidup kita akan memberikan kita kekuatan untuk menghidupi selaras dengan firman Tuhan itu. Banyak kita semua bisa belajar tentang firman Tuhan. Banyak kita bisa menggali tentang firman Tuhan. Banyak kita bisa merenungkan tentang firman Tuhan. Tetapi untuk menghidupinya, kita perlu dorongan Roh Kudus dalam hidup kita. Tanpa ada dorongan Roh Kudus dalam hidup kita, kita tidak akan mampu untuk melakukan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Sulit kalau kita mau melihat secara manusia. Sulit. Kenapa? Satu contoh yang sangat sederhana. Dunia menawarkan kesuksesan. Dunia menawarkan untuk kita cepat kaya. Jadi sukses itu harus kaya gitu ya. Banyak duit. Kamu nggak perlu, jangan mau hidup susah begitu. Tetapi Alkitab mengajarkan berbeda. Kalau engkau mau mengikuti Yesus, Yesus suruh menjuallah seluruh hartamu, bagilah semua itu kepada orang-orang miskin. Kemudian ikutlah aku. Bro, siap? Mau lakukan itu? Kalau mau lakukan itu, hidupi. Kita berkata, wah saya melayani sungguh-sungguh. Kita merenungkan firman sungguh-sungguh. Tetapi memberikan persembahan aja kita hitung-hitungan. Memberikan perpuluhan aja kita hitung-hitungan. Melayani orang lain, mau berkorban untuk orang lain supaya mereka bisa hidup aja kita hitung-hitungan. No. Tetapi ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, maka kita nggak akan pernah hitung-hitungan, karena kita tahu kita hidup sejalan, selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau seandainya kita baca firman Tuhan, kita baca Alkitab, banyak pembicara yang bisa menyampaikan, saya percaya Tuhan pakai luar biasa. Tapi kita dapat bisa membedakan. Dilihat dari mana? Dari buahnya. Dia pandai ngomong, dia pintar ngomong, tapi kalau buahnya berbeda, maka orang itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Sekolah teologi banyak. Kita bisa belajar sistematika membuat catatan khotbah, membuat khotbah. Tetapi khotbah yang dipenuhi oleh Roh Allah bukan hanya sebatas penyampaian firman Tuhan selama durasi 30 sampai 1 menit, bukan. Tetapi setelah itu, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita diubahkan tidak? Kita menghidupi tidak firman itu? Kalau Roh Allah ada dalam diri kita, menuntun kita untuk tunduk di mana? Di bawah kehendak Allah. Dan tunduk di bawah kehendak Allah akan menuntun kita untuk menjadi selaras dengan firman Tuhan, selaras dengan Alkitab. Nah, yang ketiga adalah mendorong orang percaya agar bertekun di dalam iman. Mengapa demikian? Di dalam Roma pasal 8 ayat 13 sampai 14 tadi berkata bahwa sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Saudara-saudara, kita tahu bahwa peperangan rohani kita adalah melawan penghulu di udara, roh-roh jahat. Tapi perhatikan baik-baik. Serangan terhadap orang-orang percaya itu kadang-kadang bukan datang dari mereka, peperangan yang sesungguhnya. Tetapi peperangan yang sesungguhnya adalah kita mematikan perbuatan daging dalam hidup kita. Iblis dia singa ompong gitu ya, nggak punya gigi dia cuma sangar di ini aja, di mengaum aja gitu ya. Tapi dia nggak punya gigi untuk Tapi lucunya adalah kita orang-orang Kristen kadang-kadang sudah tahu dia nggak punya gigi, tapi karena kita punya kelemahan, maka ketika dia mengaum kita pun ketakutan dan kita akhirnya celaka. Sama seperti dalam kehidupan kita. Iblis hanya bisa membuat sebuah trigger gitu ya. Trigger itu apa ya? Rangsangan gitu ya, kepada kita. Nah, kita yang punya kelemahan di situ dan kita tidak mau mematikannya, kita tidak mau melatih diri kita untuk mematikan kelemahan itu, maka ketika trigger ini diberikan kepada kita, maka kita akan memakan umpannya dan akhirnya membuat kita jatuh terus. Nah, bagaimana kita bisa bangkit dalam kehidupan kita? Adalah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus yang ada dalam diri kita, sehingga ketika kita digoda, ketika kita diberikan umpan oleh iblis pada kelemahan kita
Kita bergantung kepada roh Allah, kita bergantung kepada Tuhan, dan roh Allah itu yang akan memberikan kita kekuatan untuk bisa menghalangi atau menghalau trigger tersebut, rangsangan tersebut dalam kehidupan kita. Iblis itu singa ompong, tapi kalau dia mengaum kadang-kadang kita ke-trigger, ketakutan, dan kita hidup di bawah. Nah, orang-orang yang Roh Kudus memimpin kita, orang-orang percaya ini supaya ini, tahu ini, mendorong kita supaya kita percaya dan terus bertekun di dalam iman. Paulus mengatakan bahwa dia melatih dirinya sedemikian rupa, sehingga kalau dia menjadi seorang petinju, dia tidak sembarangan memukul. Nah, kita pun begitu, saudaraku yang kekasih. Ketika dulu kita hidup di dalam hamba dosa, ketika kita bertemu dengan firman Tuhan, kita butuh merubah kebiasaan kita. Tabiat yang lama kita ganti dengan tabiat yang baru. Tentu dengan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Dan yang keempat adalah supaya tidak binasa. Mengapa tidak binasa? Perhatikan baik-baik. Roma pasal 8 ayat 6 dan ayat 13 berkata begini. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Perhatikan baik-baik. Kalau kita merenungkan ayat ini, maka kita menemukan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kalau kita menolak pimpinan roh Allah itu dalam hidup kita. Kalau kita menolak pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, maka apa yang terjadi? Maka kita akan mengalami kematian secara rohani. Di ayat 9, Paulus mengatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ketika kita menolak pimpinan roh Allah itu, maka kita sementara mematikan pekerjaan roh itu dalam hidup kita. Dan dampaknya adalah kematian secara rohani. Dan kita bisa menjadi orang Kristen yang aktif melayani. Kita bisa menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja. Tapi ketika kita tidak dipimpin oleh roh, maka semuanya itu hanya menjadi sebuah formalitas dalam hidup kita. Kemudian yang kedua adalah apabila kita menerima pimpinan roh itu dalam hidup kita, kita tekun dan kita taat terhadap pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita, maka apa yang terjadi? Menghasilkan kehidupan rohani dan damai dalam hidup kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 10-11 mengatakan begini, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Dengan demikian apa yang terjadi? Kita yang hidup dengan dipimpin oleh roh Allah ini dalam hidup kita, kita menerimanya, maka kita mengalami kehidupan rohani. Nah, kehidupan rohani ini bersifat perlu mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat 16, ayat 17, Alkitab berkata begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Di ayat 22 dan 23, Alkitab berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal tersebut. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, orang-orang yang dipimpin oleh roh akan menghasilkan buah-buah roh ini. Nah, buah-buah roh ini apa saja? Nah, mari kita sama-sama belajar. Yang pertama adalah menghasilkan kasih dalam hidup kita. Artinya, kan kita belajar tadi, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus supaya apa? Supaya kita tidak binasa. Binasanya dalam hal apa? Kalau orang yang menolak pimpinan roh, maka dia akan mengalami kematian secara rohani.
Tapi ketika orang menerima pimpinan roh itu, maka dia akan mengalami kehidupan dan damai secara rohani dalam hidupnya. Nah, kehidupan itu kan mengalami progresif, berkembang, bertumbuh terus menerus. Nah, harus dia menghasilkan yang namanya buah-buah tersebut. Nah, salah satu buahnya itu adalah kasih. Nah, kasihnya apa? Kasih, kata yang dipakai oleh Rasul Paulus, kata yang dipakai dalam Alkitab ini, dalam Galatia pasal 5 ini adalah agape. Kita sering belajar terkait dengan masalah pembedaan 4 macam kasih ini ya, dalam terminologi kekristenan. Dan kita tahu bahwa agape ini adalah kasih yang sungguh-sungguh indah gitu ya. Kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tanpa batas. Nah, orang percaya yang hidup dengan dipimpin oleh Roh harus menghasilkan kasih ini juga. Sebagaimana Kristus mau mati bagi kita, sebagaimana Kristus mengasihi kita, maka kasih itu akan memenuhi kita dan meluap keluar, dan kita pun juga akan mengasihi orang lain sebagaimana Kristus mengasihi dia, sebagaimana Kristus mau mati bagi dia, sebagaimana Kristus mau berkorban bagi dia tanpa ada syarat. Sehingga menjadi orang Kristen maka kita akan penuh dengan kasih. Nah, kasih agape ini apa? Memperhatikan dan mencari yang terbaik bagi orang lain tanpa alasan pamrih. Jadi bukan karena, tetapi walaupun kita mengasihi sesama kita. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 2 Paulus mengatakan begini, sekalipun aku mempunyai banyak karunia, perhatikan baik-baik, untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku tidak berguna sama sekali. Saudara bisa melayani, berbicara di depan ribuan jemaat gitu ya. Saudara bisa menjadi pemimpin pujian yang melayani, memimpin pujian di gereja yang besar. Tapi engkau tidak punya kasih, maka semuanya itu tidak berguna. Saudara bisa memiliki karunia rohani untuk melihat penglihatan gitu ya, bernubuat, berbahasa roh. Saudara tidak punya kasih, maka Alkitab mengatakan itu tidak berguna sama sekali. Kita harus memiliki kasih yang tanpa pamrih ini dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka kasih yang kita terima dari Allah itu akan membaharui hidup kita, sehingga kita pun mengasihi orang lain sama seperti Kristus mengasihi mereka, sebagaimana Allah mengasihi mereka. Nah, yang kedua adalah sukacita, kara. Nah, ini bagus nih kalau misalnya teman-teman jemaat yang mau menikah atau baru menikah, kemudian mau punya anak, ini bisa kasih nama sesuai dengan buah boro ini ya, agape, kemudian kara gitu ya, bukan santan ya. Ya, ada merek santan itu ya, kara ya. Tapi bukan itu ya, tapi ini kara, sukacita. Nah, sukacita ini apa? Perasaan senang yang berlandaskan kasih karunia, berkat, janji, dan kehadiran Allah yang dimiliki orang yang percaya kepada Kristus. Sukacita. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-9 berkata begini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman. Ini konteksnya itu Petrus lagi berbicara terkait dengan penderitaan yang dialami oleh jemaat. Jadi penderitaan yang mereka alami itu supaya apa? Supaya membuktikan kemurnian iman mereka yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Jadi apa? Petrus mau mengatakan sukacita yang seperti apa? Sukacita yang tidak terbatas gitu ya. Kenapa? Karena kita berbicara terkait dengan jaminan keselamatan jiwa kita. Artinya apa? Apakah ada hal yang lebih berharga daripada keselamatan yang kita terima? Tidak ada. Saudara bisa hidup 1000 tahun lamanya, tapi ketika saudara mati dan saudara tidak mendapatkan keselamatan dalam hidup saudara, maka otomatis semuanya itu akan menjadi sia-sia. Saudara bisa memiliki pasangan hidup yang cantik, yang ganteng, yang kaya, yang hebat lah, gitu ya. Tapi ketika saudara mati, saudara tidak memiliki keselamatan jiwamu, itu yang perlu dikhawatirkan.
Artinya janganlah kita mengkhawatirkan terkait dengan pasangan hidup, terkait dengan kesehatan, terkait dengan finansial. Kenapa? Karena keselamatan jiwa kita lebih besar daripada hal semuanya itu. Ini yang Petrus katakan kepada jemaat. Penderitaan yang sementara mereka alami itu hanya sebagai bentuk untuk memurnikan imannya mereka, sama seperti emas yang dimurnikan dalam perapian seperti itu. Tetapi kita yang telah mendapatkan keselamatan jiwa ini hidup dengan apa? Sukacita dalam hidup kita. Artinya hidup kita, dasar kita untuk bersukacita itu bukan nilai-nilainya, bukan lagi berdasarkan standar-standar dunia. Tapi kapanpun, dimanapun, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita penuh dengan sukacita karena kita tahu jaminan keselamatan yang telah kita terima. Sekalipun kita hidup walaupun mungkin tidak memiliki pasangan hidup, sekalipun kita hidup mungkin ada beban yang kita pikul gitu ya, mungkin sakit yang kita pikul, atau mungkin kita hidup selalu menderita, hidup tidak memiliki kekayaan yang sama seperti orang lain. Itu bukan masalah. Kenapa? Karena kita jauh lebih indah untuk kita bisa hidup menerima Kristus dalam hidup kita. Karena setelah hidup ini, yang sementara ini, kita akan masuk ke dalam kekekalan yang selamanya. Apa gunanya dalam kehidupan yang sementara ini kita memiliki harta yang melima, pasangan yang cantik namun beda keyakinan dan seterusnya. Tapi ketika kita hanya hidup dalam 70 tahun atau 80 tahun itu anugerah gitu ya, dan kita kembali ke rumah Bapa dan ternyata kita tidak mendapatkan tempat di sana. Dan itu berlaku untuk selamanya. Jangan menaruh standar sukacita Anda pada hal-hal yang sementara. Tapi kita yang dipimpin oleh Roh. Roh memberikan jaminan kepada kita bahwa kita adalah milik Kristus. Dan keselamatan jiwa kita menjadi standar, menjadi alasan untuk kita dapat bersukacita dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga adalah damai sejahtera. Eirene. Apa itu damai sejahtera? Yaitu ketenangan hati dan pikiran yang berlandaskan pengetahuan bahwa semua beres di antara orang percaya dan Bapanya di surga. Roma 8 ayat 28. Nah, Roma 8 ayat 28 berkata begini. Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, damai sejahtera ini adalah ketenangan batin yang dibawa oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi kita tahu ya bahwa setelah kita jatuh ke dalam dosa, hubungan kita rusak dengan Allah. Tetapi ketika kita menerima Kristus sebagai pendamaian, maka Roh Allah yang hidup dalam diri kita menuntun kita untuk menjadikan kita memiliki ketenangan batin kita. Kenapa? Karena persoalan kita dengan Tuhan sudah selesai. Makanya Alkitab mengatakan bahwa kerajaan surga itu bukan tentang makan dan minum, tetapi tentang apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kita yang sebagai orang-orang percaya harusnya memiliki ini dalam hidup kita. Kenapa? Karena hal yang harus kita takutkan itu adalah keselamatan jiwa kita. Hubungan kita dengan Tuhan yang hancur. Itu yang harus kita takutkan gitu ya. Rasa takut yang sama dengan mereka. Kenapa? Karena kita sama-sama manusia, kita sama-sama berdosa. Kita sama-sama mencari keselamatan, tetapi di dalam Kristus kita telah mendapatkan jaminan keselamatan itu. Dan karena kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan itu, kita hidup di dalam jaminan keselamatan itu dengan penuh dengan damai sejahtera. Dan kita dapat berkata tidak terhadap dosa dan tidak ada perguncingan. Kenapa? Karena sudah tenang dalam hati kita. Karena kita berbeda, maka sudah hubungan kita sampai di sini saja. Saya mau hidup sebagai hamba Allah dalam anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan. Karena kita berbeda keyakinan sebagai pasangan gitu ya, sudah ditinggalkan. Kenapa? Ada damai sejahtera. Dan itu bukan masalah. Ketika kita berada di tempat kerja gitu ya, kita terpaksa harus melakukan sesuatu yang berdosa, melanggar hukum seperti itu. Kita tidak. Saya nggak mau. Kita memiliki ketenangan untuk berkata tidak. Nggak ada masalah dengan hal itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa hubungan saya dengan Tuhan sudah selesai. Jangan sampai hanya gara-gara hal ini merusak lagi kemuliaan hubungan saya dengan Tuhan. Saya nggak mau. Contoh gitu ya. Kemudian yang keempat, memiliki kesabaran. Makrotumia ya, yaitu ketabahan yang panjang, yang sabar dan tidak mudah putus asa. Saudara, kalau kita baca Alkitab, kata sabar ini khususnya dalam Amsal ya, banyak sekali dipakai
untuk berbicara terkait dengan kerusakan dan kebaikan. Salah satu contoh, dalam Amsal pasal 15 ayat 8, penulis Amsal mengatakan begini, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar meredam perbantahan. Itulah yang terjadi. Kalau coba Anda bayangkan ya, sama-sama temperamental, kemudian sudah menjalin hubungan sebagai rumah tangga suami istri gitu. Dua-dua sama-sama temperamental, gak ada satu yang sabar. Apa yang terjadi? Gak lama itu hubungan. Kerjanya berantem aja mulu, kerjanya marah-marah aja mulu. Harusnya Roma itu kan istilahnya home sweet home gitu ya. Pulang kerja capek, mau kemana? Ke rumah. Kenapa? Karena ada ketenangan. Tapi kalau sama-sama temperamental, wah, home sweet home itu hanya cuma utopia. Cuma sebuah gagasan aja yang pernah tercapai gitu loh. Nah, perhatikan baik-baik saudaraku yang kekasih. Kita yang sudah ditebus oleh Kristus, hidup dipimpin oleh Roh, menghasilkan kesabaran dalam hidup kita. Saudara bayangkan kalau dalam rumah itu dua-duanya sama-sama sabar. Weh, penuh ketenangan itu rumah itu. Ya begitu, kita harus akhirnya dari kesabaran itu maka akan ada pengertian. Kalau nggak ada kesabaran maka nggak akan ada pengertian. Gitu loh. Nah, kita yang dipimpin oleh Roh Allah akan menghasilkan ini, rasa sabar ini dalam hidup kita. Nah, yang kelima adalah kemurahan. Krestotes. Apa itu kemurahan? Kemurahannya itu ya tidak mau menyakiti orang lain atau menyebabkan penderitaan. Ada rasa empati yang luar biasa gitu, rasa iba gitu, yang dialami gitu. Jadi nggak mau orang lain terluka, nggak mau orang lain tersakiti. Kalau kita bisa secepatnya untuk menolong, maka kita akan menolong dia tanpa peduli apa yang harus terjadi. Itu yang lahir dalam orang percaya. Nah, jemaat mula-mula bisa hidup dan bertumbuh berkembang menjadi komunitas yang solid karena ada ini. Orang kaya nggak merasa bahwa harta itu miliknya, gitu ya. Orang miskin juga nggak merasa minder gitu. Karena kita sama-sama tahu bahwa kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan jauh lebih berharga. Ketika ada yang memerlukan, maka kita akan memberikan pertolongan. Ketika ada yang ketika ada yang sakit, maka ada yang bisa pergi dan memberikan pengobatan. Ada yang terluka, maka ada yang dapat menyembuhkan. Itu hidup yang sungguh indah. Kalau seandainya kita semua memiliki kemurahan dalam hidup kita, maka enggak ada lagi pertentangan dalam dunia ini. Kenapa? Karena kita berlomba-lomba untuk memperbaiki sesuatu. Berlomba-lomba untuk mau berbagi sesuatu. Berlomba-lomba untuk mau menolong sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, ini yang akan dihasilkan oleh orang-orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Kemudian yang keenam adalah kebaikan. Kebaikan itu apa? Agatosune, ya. Bergairah akan kebenaran dan keadilan serta membenci kejahatan. Nah, ini dapat terungkap di dalam perbuatan-perbuatan baik yang muncul dalam hidup kita. Dalam Lukas pasal 7 ayat 37 dan 30 sampai 50 ini peristiwa ketika Tuhan Yesus sementara makan di rumah orang Farisi, kemudian datang seorang perempuan berdosa dan kemudian meminyaki Tuhan Yesus itu ya. Lahir karena tahu akan rasa syukur. Tuhan Yesus berkata, terus siapa yang memiliki rasa syukur yang begitu besar ketika hutangnya sudah lunas? Maka orang yang paling banyak berhutang. Dan kita digambarkan sama seperti itu. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Hutang kita akan sangat besar gitu. Seberapa rasa syukur itu akan lahir dalam hidup kita adalah seberapa besar kita menyadari bahwa siapa kita yang berdosa ini. Kalau kita nggak pernah merasa bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, maka kita nggak akan memiliki rasa syukur yang besar terkait dengan keselamatan yang telah kita terima. Jadi kita benar-benar kebaikan itu lahir dari diri kita. Ada dorongan yang membuat kita bergairah akan kebenaran, keadilan, dan akhirnya membenci dengan kejahatan. Dan itu lahir dalam perbuatan baik yang kita kerjakan. Ada hal yang kita lihat tidak beres, ada hal yang tidak benar, kita akan hadir di sana dan kita akan menolong dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ada gairah yang dipimpin oleh Roh Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketujuh adalah kesetiaan, pistis ya.
Kesetiaan yang teguh dan kokoh terhadap orang yang telah dipersatukan dengan kita oleh janji komitmen. Nah, sifat ini juga bisa layak dipercayai dalam dan kejujuran. Sangat sederhana adalah komunitas orang percaya. Ruang lingkup paling kecil lagi adalah dalam hubungan pasangan suami istri, gitu ya. Tapi kita berbicara dalam konteks hidup berjemaat. Kesetiaan itu perlu. Sehingga saya kurang setuju untuk pemahaman terkait dengan gereja di mana aja, gitu ya. Kan semua gereja sama. No. Kita perlu menetap di satu gereja. Kenapa? Karena ketika kita menetap dalam gereja tersebut, kita diberi makan sesuai dengan kebutuhan dari apa yang kita perlukan. Kenapa? Karena gembala kita yang lebih tahu daripada kita nonton konten di YouTube. Teman-temanmu, komunitasmu lebih tahu pergumulanmu dan porsi yang tepat untuk pertumbuhan rohanimu daripada kamu ibadah sendiri di rumah. Ibadah di mana saja sesuai dengan sesuka hatimu. Saudara bayangkan gitu ya. Pernah makan di all you can eat? Pernah? Itu restoran yang paling berbahaya menurut saya. Kenapa? Karena kadar kalorinya besar, kadar lemaknya tinggi. Kita nggak bisa kontrol. Kita suka kan, kita ambil aja. Apalagi kalau saya masuk situ, wah bahaya. Gitu ya. Ada daging, wow daging gitu, makan gitu. Pulang langsung mengeluh, aduh mah sakit perut saya. Aduh mah kok pusing mah ya. Ya begitulah. Kita makan sesuatu yang kita tidak tahu bahwa itu untuk kebutuhan kita atau tidak, gitu loh. Kita asal emut aja gitu ya. Paulus mengatakan kita nih makan makanan sesuai dengan kadar pertumbuhan rohani kita. Kalau engkau masih baik, ya makannya yang lembut-lembut aja, jangan makan yang keras gitu loh. Anda bisa bayangkan bayi yang masih belum ada gigi kemudian dikasih jagung untuk dia makan. Anda boleh bayangkan dia menggigit sakit loh. Mulutnya luka gitu loh. Karena bukan porsinya. Nah, gereja lokal, komunitas kita tahu kebutuhan porsi yang kita sudah terbiasa akan hal itu. Dan ketika kita sudah gede gini ya, sudah besar gitu loh. Saya juga begitu, kalau saya misalnya pagi saya makan bubur, jam 10 itu udah kelaparan. Kenapa? Karena porsi saya nggak bisa makanan yang kayak begitu. Angin itu saya makan. Saya bisa guyon sama Bu Nana, wah Bu Nana ini cuma ngelitikan perut ini kalau makan ini. Ya kayak gitu, karena kebutuhan kita beda. Nah kalau kita menetap dalam gereja lokal, maka kita memiliki kebutuhan yang ditahu, yang dimengerti. Sama seperti kita dalam rumah gitu. Saudara bolehlah pergi main di rumah teman, gitu. Tapi kalau akhirnya kamu ke sana, dia nggak kenal saudara, orang tuanya nggak kenal saudara, dan kita hidup dengan mereka. Dan akhirnya kemana-mana merantau, maka saudara akan dicap yang nggak baik. Kemanapun kita main, tentu kita harus pulang kembali ke rumah. Kenapa? Karena di rumah itulah orang tua kita yang tahu kebutuhan kita. Di rumah itulah saudara kita yang tahu akan kebutuhan kita. Ada kesetiaan di situ. Nah ini akan dibangun dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika engkau ditaruh di tempat ini, renungkanlah baik-baik. Ini adalah tempatmu. Di tempat inilah kita bertumbuh. Walaupun terjadi gesekan, walaupun terjadi gontok-gontokan, tetapi di dalam gontok-gontokan itu akan menimbulkan apa? Tahan uji. Melatih kita untuk menjadi lebih dewasa dan bertumbuh di dalam. Tapi ketika kita gontok-gontokan kemudian akhirnya kita pergi, tinggal nggak ada kesetiaan di situ, komitmen di situ. Apa yang terjadi? Maka kapasitas kita hanya sama seperti ya gontok-gontokan itu doang. Ketika kita berada di tempat yang lain, di gereja yang lain, di komunitas yang lain, terjadi gontok-gontokan, kita akan cabut lagi, pergi lagi. Seterusnya begitu, maka kita nggak akan pernah bertumbuh. Dan ketika kita menoleh ke belakang, kaget, lihat, loh, itu kan dulu kan anak sekolah minggu gitu, tapi sekarang kok udah kayak gitu. Kenapa? Karena dia setia, anaknya setia, mengalami proses gitu. Kamunya yang nggak setia, tubuhmu boleh gede, umurmu boleh banyak, tapi karakter hidupmu hanya sama seperti anak kecil. Kesetiaan itu perlu, menetap di gereja lokal, mengalami pertumbuhan di situ. Dan yang kedelapan adalah kelemah lembutan.
protes, yaitu pengekangan yang berpadu dengan kekuatan dan keberanian, menggambarkan seseorang yang bisa marah pada saat yang diperlukan dan bisa tunduk dengan rendah hati apabila itu diperlukan. Perhatikan baik-baik ini. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 24 ya. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dalam lembut, dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Nah ini, kelemah lembutan itu diperlukan. Harusnya kita marah, melihat orang yang bandel itu kan harusnya marah gitu. Ini udah diomongin kok gak pernah ngerti gitu ya. Udah dikasih tahu kok gak pernah ngerti. Tapi memang kadang-kadang kita perlu untuk mengekang itu. Nah kelemah lembutan itu di situ. Kita terus mengayominya, menuntun dia sampai akhirnya dia mengerti. Dan akhirnya dia bertobat. Kalau dia nggak bertobat juga, ya sudah, serahkan dia kepada iblis. Begitu kan? Tak panggil dia, kita bicara baik-baik, 4 mata, 6 mata, di hadapan jemaat. Kalau nggak mau juga ya sudah, serahkan dia kepada iblis. Gitu kan? Nah, proses ini perlu. Kita harus marah, kita perlu kadang-kadang menekan amarah itu untuk mengayomi dia untuk menjadi lebih baik. Nah inilah kelemah lembutan. Yesus pernah marah. Yesus marah sekali ketika rumah ibadah dijadikan sebagai tempat sarang penyamun, kata Yesus gitu. Tempat perdagangan pada saat itu. Yesus mengobrak-abrikan itu. Tetapi banyak juga yang Yesus datang dengan kelemah lembutan. Salah satu contoh yang paling menarik adalah perempuan yang berdosa tadi. Orang Farisi secara hukum, adat, tradisi Yahudi, seorang yang dikagumi, seorang rabi, seorang yang dihormati, tidak boleh duduk makan bersama-sama dengan seorang yang hina. Perempuan pelajar, perempuan berdosa ini datang menghampiri Yesus. Orang-orang Farisi bertanya-tanya, Tuhan kenapa begitu? Tuhan tidak menghardik perempuan yang berdosa itu. Tapi Tuhan memberikan pengertian kepada mereka. Bicara kepada Simon, Simon kalau kamu punya hutang, dan ada lagi satu orang yang punya hutang lebih besar daripada kamu, dan ketika itu hutangmu semua itu dilunaskan, siapa yang memiliki rasa syukur yang lebih besar? Tentu orang yang memiliki hutang yang lebih besar. Yesus dengan lemah lembut. Perhatikan baik, ada perbedaan sikap antara Yesus terhadap orang berdosa dengan Yesus dengan imam-imam dan ahli-ahli agama. Kepada mereka Yesus bilang kamu ular meludah, tetapi orang-orang berdosa, Sakeus misalkan, Tuhan Yesus mengasihi mereka dengan lemah lembut. Sakeus, turunlah, aku akan makan di rumahmu. Kenapa? Karena mereka perlu dihampiri dengan lemah lembut. Orang yang sudah merasa pintar, orang yang sudah merasa pandai berkata-kata tentang firman Tuhan, kadang-kadang memang harus dipertegas. Tapi kepada mereka yang masih dalam proses bertumbuh, maka kita perlu dengan kelemah lembutan menjangkau mereka, membimbing mereka. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Ekrateia, yaitu menguasai keinginan dan nafsu diri sendiri, termasuk kesetiaan terhadap ikrar pernikahan, juga kesucian. Penguasaan diri. Bagi saya, dalam kehidupan ketika merenungkan firman ini, dalam kehidupan saya secara pribadi gitu ya, semua hal dalam hidup ini, dalam dunia ini, semua itu bergantung kepada penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini harus memiliki standar tertentu. Kita bisa menguasai diri karena kita punya patokan. Misalkan kita mau pakai baju nih, kita milih nih, mau milih baju yang mana, mau pakai batika atau mau pakai kemeja. Kita punya standar. Oh, karena ini baju ini lebih bagus, jadi akhirnya kita pilih baju ini. Kalau saya punya standar, pakai batik lebih bagus, akhirnya saya pakai batik gitu. Nah, ketika kita pakai dalam diri kita gitu ya, dan sampai ke sini dan ternyata berbeda gitu, rasa kecewa, enggak, harusnya enggak boleh. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ini sudah bagus, ini saya pakai gitu. Kita punya standar sendiri.
dalam diri kita. Nah begitu juga penguasaan diri kita itu bukan lagi kepada hukum dosa. Standar nilainya ini loh. Artinya kita menjadi orang yang misalkan kita berhenti merokok gitu ya. Kita karena rokok itu kita tahu itu mengendalikan diri, hawa nafsu terhadap keinginan, kecanduan akan rokok gitu. Kita berhenti meninggalkan hal itu, menguasai diri kita. Dan kemudian berkumpul dengan teman-teman. Ini teman-teman ketawain. Teman-teman ini ngecengin gitu ya. Teman-teman bilang sok suci lah dan segala macam. Ya kenapa? Karena memang standar kita sudah berbeda. Gitu loh. Dan saya nggak akan terpengaruh dengan hal itu. Saya tahu standar saya lebih bagus, lebih baik gitu. Dan akhirnya saya akan pegang itu. Nah, standar inilah yang harus kita pupuk dalam diri kita. Standar inilah yang harusnya kita pegang dalam diri kita. Apa sih standarnya dalam hidup kita? Standarnya itu adalah kebenaran firman Tuhan. Untuk itulah kita perlu Roh Kudus untuk hadir dalam diri kita. Supaya apa? Supaya mendorong kita untuk memiliki apa? Pikiran yang sama dengan Kristus, berbicara yang sama dengan Kristus, dan tindakan yang sama dengan Kristus. Dengan demikian kita bisa mengalami penguasaan diri dalam hidup kita. Untuk itu orang percaya harus dipimpin oleh Roh Allah. Orang percaya harus dipimpin oleh Roh Kristus. Supaya apa? Karena apa? Karena kita hidup di dalam kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang telah menjadi milik Kristus. Dan dengan demikian akan menghasilkan buah-buah itu dalam hidup kita. Dan kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh hidup dalam anugerah Tuhan. Sebagai penutup saya ajak kita untuk baca Roma pasal 8 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah, adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ingat, mengapa kita perlu Roh Kudus memimpin kita agar dapat berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan firman Allah? Karena yang pertama, kita hidup di bawah kehendak Allah. Yang kedua, kita hidup supaya selaras dengan Alkitab. Dan yang ketiga, dapat menolong kita untuk dapat bertekun di dalam iman. Dan yang keempat, agar kita tidak binasa. Mengapa demikian? Karena kita yang menolak pimpinan roh akan mengalami kematian rohani. Kita yang menerima pimpinan roh akan mengalami kehidupan dan damai sejahtera rohani dalam hidup kita. Dan akhirnya menghasilkan buah-buah rohani dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami dalam bulan ini belajar terkait dengan karakter ilahi. Dan hari ini kami belajar bagaimana orang percaya harus hidup dengan dipimpin oleh Roh Tuhan. Kalau hari-hari ini kami belum mengerti hal ini dan hari ini kami dibukakan Tuhan. Roh Kudus, kiranya Engkau menjamah hati kami. Sehingga kami dengan lembut menyambut Engkau dalam hidup kami. Dan biarkan Roh Kudus memimpin hidup kami. Karena hari ini kami tahu, kami sadar bahwa kami yang telah bertemu dengan Kristus, kami hidup di bawah kehendak Allah. Karena kami sadar bahwa kami yang hidup di dalam anugerah Tuhan, kami harus hidup dengan standar firman Tuhan. Kami yang telah hidup dalam standar firman Tuhan ini Tuhan, kami harus bertekun dalam iman kami. Dan agar kami tidak binasa Tuhan. Untuk itu pimpin hidup kami, biarkan kami terus mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan dalam iman kami. Walaupun kami beribadah secara online, walaupun saat ini kami berada dalam situasi pandemi COVID-19 Tuhan, tapi kami sungguh percaya Roh Tuhan adalah Roh yang hidup, yang memimpin kami kepada panggilan Tuhan yang telah Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang dan bergabung kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali ikut beribadah bersama kami di Shine Surabaya. Kita akan mendengarkan warta sepekan, berhubung masih harus mengikuti protokol kesehatan, maka semua kegiatan gereja secara tatap muka diliburkan sampai ada pemberitahuan selanjutnya.
Kemudian untuk minggu depan, kami tetap mengundang jemaat Tuhan untuk beribadah bersama dengan kami secara online pada pukul 10 pagi di channel YouTube Shine Surabaya. Lalu untuk persembahan, jemaat dapat mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar. Mari tetap optimis dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan secara rutin mencuci tangan. Mari kita terus bertumbuh dalam kasih Tuhan dan menjadi gereja yang mencintai Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan kami percaya bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang intim bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami klaim berkat ini hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kami akan menutup ibadah kami pada hari ini Tuhan sesuai dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Saya berikan kesempatan bagi kita untuk mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.